أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل ورضي الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Di pertemuan sebelumnya kita membahas surat Takwir di ayat yang sampai ayat yang ke-19. Innahu laqaulu rasulin karim. Insyaallah kita lanjutkan. Zi quwwatin inda zil arshi makin muta'in tamma amin wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu fil ufuqil mubin wa ma huwa 'alal ghaibi bidanin wa ma huwa bikulli syaitanir rajim. Di ayat yang ke-19 setelah Allah memperbandingkan tentang kepercayaan orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka mengambil berita-berita langit, ya, dan itu adalah difasilitasi oleh syaitan. Jadi disebut dengan maqaid. Jadi ada di langit itu tempat duduknya para syaitan mendengarkan berita-berita dari langit yang mereka curi, walaupun itu hanya sepotong-potong, lalu mereka ambil, lalu disampaikan kepada para dukun. Nah, dukun inilah yang menyampaikan kepada orang-orang yang percaya kepada dukun. Maka Allah bersumpah, fala uqsimu bil khunnas, aku bersumpah dengan bintang-bintang yang kalian sembah itu, kata Allah, al-jawaril kunnas, yang terkadang cahayanya datang, muncul, hilang dan kembali, kata Allah, wal laili idza as'as, sama juga ketika malam itu berlalu, wasubhi idza tanaffas, dan ketika subuh itu mulai tanaffas, bernafas. Jadi sama dengan tanafas kemarin, wa idzan nufusu zuwijat. Jadi nufus itu artinya adalah pertemuan ruh dengan jasad, itu namanya an-nufus. Nah, ketika as-subuhu idza tanafas, ketika subuh sudah mulai datang, ya, dengan cahayanya, maka apakah Tuhan kalian akan masih berfungsi, kata Allah Subhanahu wa taala, karena kalian mempercayai mendapatkan berita-berita langit itu ketika malam hari. Dan Allah mengatakan, kalau yang kalian percaya tadi adalah syaitan sebagai pembawa kepercayaan kalian, kata Allah, Allah membandingkan, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dibawa, kalamullah itu dibawa oleh rasulin karim, dibawa oleh malaikat yang wazannya di sini fa'ul. Dia adalah pembawa berita dengan cara yang profesional, dan sifat malaikat Jibril itu adalah karim, yaitu mulia. Jadi kalau tadi yang membawa berita-berita kepada kalian itu adalah syaitan yang tidak bisa dipercaya, yang memotong atau melebihkan, menambah-nambah, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi Al-Qur'anul Karim, Allah menyatakan yang membawa adalah malaikat Jibril. Ia adalah seorang profesional, pembawa risalah, dan dia adalah mulia, kata Allah. Dan kemuliaannya karim. Karim fa'il artinya adalah selamanya. Jadi kemuliaan malaikat Jibril itu
selamanya. Lalu Allah menjelaskan bagaimana sifat daripada Jibril itu. Dzi quwwatin inda dzil arsy makin. Dia memiliki kekuatannya inda zil arsy. Ada yang mengatakan para mufassir inda zil arsy ini menunjukkan bahwa tempatnya malaikat Jibril itu di sisinya arsy. Ya, makanya waktu Nabi dibawa oleh malaikat Jibril Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu dinaikkan, dan malaikat Jibril tidak bisa tembus ke arsy. Ya, tidak bisa tembus ke arsy. Maka Nabi mengatakan, wahai Jibril, naiklah ke atas. Ya Rasulullah, aku tidak bisa masuk ke wilayah yang memang engkau diizinkan bisa masuk. Jadi arsy itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang disebut in ar-Rahman 'alal arsyish istawa. Nah, jadi tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau disebut tempat juga tidak benar ya, karena Allah tidak memiliki tempat. Kalau tempat menunjukkan tempat berarti sama dengan manusia. Kata Nabi, kata malaikat Jibril, saya tidak bisa masuk ya Rasulullah. Padahal malaikat Jibril itu Masya Allah Pak. Jadi disebutkan bahwa malaikat Jibril ini adalah seperti yang dikomentari oleh baginda Nabi dari An Sahdin ibnu Sa'din As-Sa'adi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna aqrabal malaikati illallah Jibril. Apa kata Rasulullah sallallahu, orang yang paling dekat dengan Allah itu adalah malaikat Jibril. Nah, paling dekat. Ini komentar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza ahabballahu al-abda auha ila Jibril. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, makanya kemarin saya menyebutkan cinta kan ada, kalau dalam rumah tangga itu disebut 3 ya Pak, sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak disebutkan cinta. Jadi ada orang yang mengatakan bagaimana akan berumah tangga tanpa cinta. Dalam Al-Quran tidak pernah di rumah tangga itu disebutkan dengan cinta. Hanya 3 ini Pak, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, cinta itu punya siapa Pak? Punyanya Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Jadi seorang hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa taala tentu dia akan diberikan oleh Allah yang disebut 3 hal tadi, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ketiga hal ini kata Allah, fa iza ahabballahul abda auha ila Jibril. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada seorang hamba, maka beliau Allah menyampaikan wahyu kepada Jibril. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni uhibbul abdi fulanan. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Itu kata malaikat Jibril. Fayuhibbuhu Jibril. Kalau Allah menghabarkan kepada malaikat Jibril seseorang dicintai oleh Allah, maka Jibril pun mencintainya. Summa yunadi Jibril fi man huwa asfala minhu. Maka tadi malaikat Jibril itu punya kekuatan zil arsyil makin. Makin itu artinya tempat, ya. Muta'in tamma amin. Dia ditaati, ya, ditaatin dan diaminkan. Pokoknya perintahnya malaikat Jibril itu ditaati dan diaminkan oleh malaikat lain. Maka Allah, aku mencintai seorang hamba, kata Allah, maka disampaikan kepada Jibril, lalu Jibril menyampaikan kepada malaikat yang lebih rendah daripadanya. Maksudnya dirembah dan lebih rendah daripadanya ini malaikat-malaikat yang lain. Malaikat-malaikat yang lain selain Jibril yang ditaati, dan mereka ini mentaati Jibril. Dan diumumkan oleh Jibril,
Inna rabbakum yuhibbu abdahu fulanan fayuhibbuna. Apa kata malaikat Jibril? Sesungguhnya Tuhan kalian mencintai seorang hamba, maka cintailah dia. Jadi Masya Allah Pak, ada orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dicintai oleh seluruh malaikat. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan maminan nasi masyhurun, betapa banyak manusia yang masyhur fid dunya, majhulu fis sama. Dia terkenal di muka bumi, tetapi majhul, tapi tidak pernah disebut namanya di langit. Wa minan nasi majhulu fid dunya. Ada manusia yang tidak pernah dikenal oleh orang di muka bumi ini, tapi masyhur bis sama, tapi namanya masyhur di langit. Nah, nanti kita lihat siapa saja yang salah satunya namanya masyhur di langit. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, lalu dikatakan oleh malaikat, hatta tanfaza mahabbahu min ahli samai wal ard. Sampai cintanya Allah itu tidak hanya di langit Pak, tapi di bumi. Tapi di bumi. Panjenengan lihat. Lalu para ulama mengatakan, wa kaifa syara? Bagaimana kita mengetahui? Lihatlah ketika kematiannya. Ya, lihatlah ketika kematiannya. Jenengan ingat kemarin seorang tokoh besar yang dibom di Bahrain. Siapa beliau? Ismail Haniyah. Coba jangan lihat bagaimana ribuan jutaan manusia. Maka ketika beliau masuk di pasukan Hamas inti itu kan pakai kafiyah. Satu pasukan itu nggak tahu kalau beliau itu adalah Ismail Haniyah, pemimpin mereka. Masya Allah, hafal Quran. Ketika beliau bersama kan jubirnya yang dibom itu kan termasuk jubirnya. Apa kata jubirnya sebelum wafat? Sesungguhnya tidak ada yang lain di hatinya dan di akalnya kecuali Al-Quran. Innahu laqawlu rasulin karim. Maka ketika Ustadz Zulkifli, mungkin jenengan kenal Ustadz akhir zaman, namanya Ustadz Zulkifli. Ustadz Zulkifli itu pernah berkomentar, karena diundang ke Qatar ketika itu, maka menjadi seorang pembicara. Ternyata yang hadir tidak hanya beliau, tapi tokoh-tokoh besar dunia termasuk Ismail Haniyah duduk di samping beliau. Apa kata beliau ketika itu kepada orang-orang Indonesia? Karena yang diminta untuk bicara pertama kali speech itu adalah Ustadz Zulkifli. Ustadz Zulkifli mengatakan bahwa kami di Indonesia berhati sama dengan orang-orang di Palestina. Lalu sambutan beliau ketika itu, sesungguhnya anak-anak muda di Indonesia, kami tahu mereka ingin masuk ke Palestina, tapi cukuplah kami mewakili hati kalian untuk berada di Palestina. Apapun yang kalian perjuangkan di Indonesia, teruskan, kata beliau. Maka sesungguhnya beliau mengutip hadis ini. Apa kata Allah? Inna aqrabal malaikati li Jibril fa iza ahabballahu al-abda fa auha ila Jibril. Kalau seandainya seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril menyampaikan kepada Allah, menyampaikan kepada Jibril. Jibril berseru kepada seluruh malaikat, maka cintai. Summa yunaju Jibril fiman huwa asfala minhum, inna rabbakum yuhibbu abdahu fulanan fayuhibbuna. Kalau Allah mencintai seorang hamba, maka cintai mereka, kata malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata beliau, li'annal masajidas salasa mutasalsil. Karena 3 masjid ini saling berikatan. Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Haram.
fa idza ma'akrama ma'akramallahu alaihi. Siapa yang tidak memuliakan tiga masjid ini, ma'akramallahu alaihi. Man ahabba ahabballahu alaihi. Siapa yang mencintainya, maka Allah pun mencintainya. Nah, jadi salah satu indikator cinta dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya terpaut dengan tiga masjid ini. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di manakah tempat Jibril kalau berada di dunia? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi, tapi tidak usah dicari ya Pak. Tidak usah dicari. Jadi, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-ansar falamma dana manzilahu sami'ahu yatakallam dakhila falamma istahzana alaihi. Jadi ada seorang Ansar, tidak dikenal. Di dalam hadis juga tidak jelaskan siapakah laki-laki yang mulia ini. Ya, laki-laki yang mulia ini. Ada seorang laki-laki minal ansar falamma dana min manzili sami'ahu. Ketika Rasulullah berkunjung ke rumahnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar yatakallamu fid dahil. Ada orang yang bicara dengan dia di dalam. Padahal orang ini Pak sedang mengidap penyakit menular. Nah, orang ini falamma sta'zana alaihi. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta izin untuk masuk. Falamma sta'zana alaihi dakhala falamma yarau ahad. Dan Nabi tidak melihat seorang pun yang ada di dalam karena orang ini punya penyakit menular. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bertanya kepada laki-laki ini, "Sami'tuka takallamu ghairaka." Aku mendengar ada orang yang bicara denganmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati ya Pak, kalau ada orang yang bicara sendirian di dalam, ada kemungkinan dia akan dikunjungi oleh Rasulullah. Sami'tu takallama ghairaka faqala ya Rasulullah laqad dakhaltu dakhila i'timadan bi kalamin nas mimma min al-umma. Aku ini ya Rasulullah pingin keluar rumah, tapi manusia seolah menolakku ya Allah. Makanya ada hadis Nabi Muhammad bahwa orang yad'af wa yatada'af, orang yang lemah dan dilemahkan. Termasuk orang lemah itu berarti orang sakit. Yatada'af artinya orang yang dilemahkan, artinya orang yang dizolimi. Ya, orang yang dizolimi. Maka salah satu yang dicintai dan yang akan dikunjungi malaikat Jibril adalah orang yang lemah, yaitu orang yang sakit. Yang kedua adalah mutada'af, orang yang dizolimi. Maka hati-hati. Kalau ada orang yang dizolimi, maka doanya mustajab. Setelah itu, ala rajulin ma ra'aitu rajulan qattun ba'da ma akrama majlisan. Ya Rasulullah, ada seseorang yang datang, yang dia itu ma ra'aitu rajulan qattun ba'da akrama majlisan. Tidak aku pernah lihat seorang yang tampan. Selama ini aku melihat cahaya itu ada di wajahmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga orang yang sepertimu ya Rasulullah, qattun ba'daka akram majlisan. Orang yang sopan, bicaranya sopan. Wala ahsana hadisan, dan omongannya bagus. Qala zaka Jibril. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Oh, itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Wa inna minkum lirijalin law anna ahadahum yuqsimu an law yallahu al-abra. Apa kata Rasulullah? Inna minkum lirijal la rijalun law anna ahadahum
ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia bersumpah. Bersumpah itu artinya di sini adalah berdoa. Ketika dia berdoa, Allahi la abarrahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menolak doanya. Kenapa, Pak? Karena orang ini dicintai oleh Allah, diminta kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada seluruh malaikat, dan malaikat pun memuliakannya. Siapa di antaranya, Pak? Di antaranya adalah orang yang sedang sakit. Sesakit apapun dia, walaupun hanya huma, walaupun itu hanya demam, Pak. Maka disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, malaikat itu kalau ada orang sakit tertidur sedemikian rupa, maka panjenengan datang mengunjungi mereka, maka sesungguhnya Allah menurunkan 70.000 malaikat kepada orang yang sakit. Nah, kalau Allah mencintai orang tersebut, Allah turunkan salah satu komandannya malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Apa kata Nabi? Innahu Jibril. Sesungguhnya dia itu Jibril. Jadi orang yang sakit itu, Pak, orang yang sakit itu salah satunya adalah dikunjungi oleh ribuan malaikat. Walaupun huma, walaupun dia itu demam. Tapi jangan demam ya, Pak. Doanya nanti, ya Allah, demamkan nanti sore ya Allah. Supaya malaikat Jibril. Yang saya khawatirkan malaikatnya yang datang yang lain. Di hadis lain disebutkan, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Kata Rasulullah, maukah kalian aku sampaikan kepada kalian yang berkategori ahli surga, orang yang ahli surga itu. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu dha'ifin mutada'if. Semua orang yang lemah dan yang dilemahkan. Jadi kalau kita terzolimi, dihinakan, dicaci orang, jangan khawatir, Pak. Itu hanya asupan-asupan dari dunia, gitu ya. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang lemah dan dilemahkan, lau yuqsimu 'alallahi alla abra'ahu. Kalau dia berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa-doanya. Alla ukhbirkum bi ahlin nar. Apakah kalian juga ingin aku kabarkan siapa yang menjadi ahli nar? Kullu jawadin, ya, jahzarin mustakbirin. Orang yang punya kuasa, memiliki tentara, memiliki kekuatan, dan dia mustakbirin, dan dia merasa pongah, sombong, kuat, memperlakukan orang semaunya dia. Itulah ahlun nar. Ahlun nar. Ini bukan kata saya. Ini kata baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita sakit, ya, kita sakit, salah satu yang menjadi doa kita adalah, ya Allahumma ja'al maradi hada wa arda bihi. Ya Allah, jadikan sakitku ini sehingga aku ridho dengan apa yang Allah berikan kepada sakitku ini. Ya Allah, Allahumma firli warhamni, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, dan berikan rahmat kepadaku. Maka tidak ada lisan terbaik dari orang yang sakit kecuali hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Pak? Karena selain majlis ilmu yang dihadiri oleh malaikat, ada majlis orang sakit. Maka kalau ada berita orang sakit, maka sesungguhnya kesempatan kepada kita untuk mengunjungi orang sakit tersebut. Kenapa? Itulah majlis kedua selain majlis ilmu yang dihadiri oleh ribuan malaikat. Ya. Jadi saat Fatimah itu sedang sakit, Nabi mengunjunginya setelah larut malam. Lagi larut malam, ada Ali di sana,
ada Fatimah di sana. Dan Nabi Muhammad SAW mendatangi Fatimah. Apa kata baginda? Berbahagia, sa'adah, berbahagialah kalian. Fa inna hadzal bait, sesungguhnya rumah ini turun, ya, tanazzala alaihil malaikah, turun malaikat di dalamnya. Wa sa'adah, 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 berbahagialah, berbahagialah, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi mah yang sakit itu ibu kita di rumah. Kalau panjenengan dan saya yang masih punya ibu, punya ayah sudah tua sakit, ada yang mungkin pikun, ada yang mungkin buang air besarnya harus kita bersihkan sendiri. Masya Allah, sesungguhnya tidak ada ganjaran bagi dia yang merawat ibunya itu. La jazaa'a lahu illal jannah. Tidak ada pahala bagi seorang yang merawat ibu dan ayahnya ini kecuali surga. Wa aksuhu, dan sebaliknya, kalau ada anak yang membiarkan ibunya, ayahnya dalam kondisi sakit, tidak ada yang Allah berikan kepadanya kecuali nar, kecuali api neraka. Maka tidak salah Pak, yang di Malaysia kemarin itu, punya anak 6 orang anak saling rebutan Pak di bandara. Siapa yang akan merawat ibunya, bertengkar, berkelahi Pak, berkelahi di bandara gara-gara tarik menarik siapa yang akan merawat ibunya. Kenapa Pak? Tahu tentang kemuliaannya. Kemuliaannya tidak ada baginya kecuali surga. Kalimat ini sama dengan kalimat orang yang pergi haji dan umroh. Tidak ada pahala haji dan mabrur atau umroh yang mabrur kecuali surga. Terakhir, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rubba aswatil madmubil adwad law aqsamu alla adra'ahu. Jadi disebut rubba aswad madfu bil abwab. Jadi orang yang penuh dengan debu. Kenapa penuh dengan debu Pak? Karena mungkin dia, Masya Allah, kerjanya berat, ya, cari nafkah kemana-mana, harus kerjanya luar biasa Pak. Terik matahari, mungkin pemulung, mungkin dia bekerja seperti lelahnya luar biasa. Oh, kalau ada orang yang seperti ini Pak, dia bekerja dengan lelah-lelah seperti ini, maka dikategorikan lau aqsamu 'alallah la abra'ahu. Orang yang seperti ini kalau dia berdoa kepada Allah, maka Allah ijabah doanya. Maka hati-hati kalau menemukan orang yang mungkin pekerjaannya menurut kita itu bagaimana, lelahnya luar biasa, jangan pernah kita hinakan. Kenapa? Karena lisannya mustajab. Karena lisannya mustajab. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa la tahtakir man dunaka walikulli syai'in baziyah. Jangan hinakan seseorang karena seseorang itu punya kelebihan. Yang salah satu kelebihannya adalah dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat itu memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.